Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahra Ramadana bi fadlihi siyam min baini sa'iri syuhur wa fataha abwaabal jinan bima fiha min as-sururi wal qubur wa kammalaha bi anwa'il karamati wa hayya'aha li kulli muwahhidin syakur wa aghlaqa fihi abwaaban niran wa a'adaha li kulli musyrikin kafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha minal ma'asi wal fujur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu da'in ilal khairat wa muhaddarin minasy syurur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum lil ihtida'i nujumun wa lidhulli udur amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama serta tokoh masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah peringatan Nuzul Quran di Masjidin Nur Kota Banjarmasin yang sama-sama insyaallah dicintai dan diridhoi Allah. Tidak lupa ketinggalan kepada panitia pengundang mengucapkan terima kasih yang telah mempercayakan dan yang telah memberikan ulul amanah untuk menyampaikan tausiah hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Nuzul Quran di sore ini. Bapak, Ibu, orang tua kami yang kami hormati, yang kami muliakan, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kita sebagai kaum muslimin, khususnya kita di Indonesia, memperingati Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Surah Al-Qadar yang kita bacakan pada mukaddimah tadi itu juga menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa turunnya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita memperingati Nuzul Quran tanggal 17, ini kan 10 hari kedua atau pertengahan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Hu itu domir yang kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Alkitab pada malam kemuliaan. Puja kita malam Lailatul Qadar. Malam ia Lailah, Lailah ia malam. Jadi berarti kita itu menyambut kedua kali lah, malam kemuliaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya yang betul, Idul yang raya. Gunung Jabal Rahmah samanya. Jadi banyak diberikan kabar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Alkitab pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi kaum muslimin yang memperingati Nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini berpatokan atau rujukannya yang mana?
Sedangkan Allah sendiri mengatakan Al-Quran turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Itu pun merancang kita terutama pada malam Hajji. Para ulama menjelaskan, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Alkitab pada malam kemuliaan. Domir itu kembali kepada Al-Quran di Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia. Sedangkan peringatan nuzul Quran yang sering kaum muslimin memperingati pada tanggal 17 Ramadan ini merujuk kepada turunnya Al-Quran mulai langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, dimulai ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Saat itu beliau berusia 41 tahun dengan turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Berarti kesimpulannya kaum muslimin memperingati nuzul Quran berpatokan dengan turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan mulai langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur ketika beliau berada di Gua Hira, turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa harapan kita dengan memperingati nuzul Quran? Tidak ada lain adalah semakin dekat hubungan kita dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dialah kitab yang akan memberikan keselamatan, dialah kitab yang akan memberikan syafaat, dialah kitab yang akan menjaga dan menjauhkan orang yang selalu mengamalkan membacanya daripada siksa api neraka. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya dia datang, sesungguhnya dia akan datang nanti pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Mudah-mudahan harapan kita dengan kita memperingati nuzul Quran semakin tertuju hati kita dengan Al-Quran, semakin senang kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin bangga kita memiliki kitab suci Al-Quran. Kita sering mengantarkan ada salah satu keluarga atau warga kita yang meninggal dunia, kita buat mengantarkan sampai ke kuburan. Dan sering juga kita mendengar ada proses talqin. Ada salah satu orang yang membacakan talqin di sisi pusara keluarga atau warga kita yang meninggal tadi. Pertanyaan-pertanyaan di dalam isi talqin itu ada di antaranya pertanyaan wa ma imamuka, apa ikutanmu, apa imam, siapa imam. Bila kita ditakoni munkar nakir wa ma imamuka, siapa imam kamu, apa jawaban kita? Haji Udin. Yang Udin menjadi imam. Tahu sih siapa Haji Udin? Yang jadi imamnya Udin. Siapa imam kamu? Siapa ikutanmu? Maka jawaban yang dibacakan oleh orang yang menalkinkan tadi, Al-Quran imami, Al-Quran adalah itu tadi. Mudah bagi kita saat kita di dunia untuk menghafal jawaban tersebut. Lancar lisan dan mulut kita untuk melafalkan jawaban tersebut. Tapi apakah ini nanti berlaku ketika kita berada di dalam kubur? Apakah ini bisa selancar, apakah bisa selancar semasa kita di dunia ketika kita mendengar pertanyaan siapa ikutanmu? Maka tentunya yang berlaku di sana adalah sesuai amal kita pada saat kita di dunia. Apakah apabila lisan kita di dunia tidak menunaikan daripada hak-hak Al-Quran,
mungkin bisa jadi kita akan keluh lisan kita seperti orang yang bungkam 1000 bahasa agar bisa menjawab walaupun pertanyaan yang sangat sederhana tersebut. Jangan orang belajar zaman adalah jangan orang mati dipadahkan jawabannya dulu, pertanyaannya dibocorkan, jawabannya dipadahkan dulu. Udah hafal aja biar jangan ada sembahyangan. Kadang baca Quran kita 10 kali memutarkan datang dan telepon sudah jawaban beratan. Itu kehendaknya orang. Kehendak. Ya yang kadang tujuh benarkan kalau usah, kalau ulun kalau benarkan, ulun tujuh. Nah kalau itu usah. Ya kan rupiahnya. Nah para ulama ada memberikan kepada kita beberapa tuntunan supaya kita nanti bisalah menjawab lisan kita begitu mudah. Al-Quran imami, Al-Quran itu hujjatun lana wa hujjatun alaina. Al-Quran jadi pembela kita, bukannya Al-Quran jadi mempersulit keadaan kita. Ada beberapa tahapan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan yang kita akan sampaikan ini awal kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkat saja, yang pertama, apa kewajiban kita atau hak Al-Quran kepada kita? Yang pertama, Al-Quran itu dibaca. Dari segi arti segi bahasanya Al-Quran artinya bacaan, berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, artinya baca. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wa rattilil qur'ana tartila. Ini yang pertama, baca Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran ini pahala, balasan, upah, ganjaran yang Allah siapkan begitu besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Membacanya pahamkah, adakah dapat pahala? Yang paham lebih banyak pahalanya. Dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas tetap dapat pahala. Dalam keadaan suci lebih banyak pahala. Di dalam sholat, di luar sholat dibaca sama aja dapat pahala. Di dalam sholat lebih utama dan lebih banyak pahala. Satu huruf Al-Quran Allah balas dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la naqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang mana satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau kita membaca cuma alif lam mim sudah 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sampai membaca baca aja nih, biar kita nampak sandat ada lancar membaca, iya dapat pahala juga. Bahkan Allah berikan 2 kali lipat pahalanya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dengan Al-Quran, dia selalu bersama malaikat pencatat kebaikan-kebaikan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi 'alaihi syaq lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, ia terbata-bata membacanya, maka dia kesulitan, baginya pahala 2 kali. Jadi jangan umumnya memakai topik untuk kalau usah belajar mengaji, jangan banyak pahalanya. Ini salah. Pahala yang Allah berikan 2 kali lipat bagi orang yang terbata-bata, motivasi supaya kada lancar pengrajin membaca itu maksudnya. Tanyakan kepada diri kita, berapa ayat setiap hari kita baca? Ini kita nih hari ke-17 Ramadan sudah sampai juz berapa sudah bacaan Quran kita sudah juz berapa? Kalau hari ini juz ke-17 berarti selama Ramadan mulai hari pertama kita membaca 1 juz.
Mun hari ini hanya juz 1 berarti membaca lambai. Ayo kita pada usah melihat yang lain-lain, lihat diri kita itu kan berapa ayat, berapa halaman, berapa lembar, berapa juz sehari membaca Al-Quran. Kita ini bila membaca Quran, ya Allah Rabbi, banyak banget godaannya. Tangan kiri memegang mushaf, tangan kanan memegang handphone. Ayo, lawas yang mana mata melihat antara handphone dan Quran? Itu jawab masing-masing aja ya. Al-Quran ini hanya dibuka 10 kali dan umur. Hanya dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luas untuk mengamak untuk 6 kali 3.000 lewatnya. Amun melihat handphone, subhanallah, 30 menit mata kasih gigitan. Radiasi handphone kemudian jarak sebenarnya lebih banyak radiasinya, cahayanya daripada layar laptop. Makanya ini kami orang berjual kacamata anti radiasi supaya ada minus mata dia rusak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hati kita selalu tertuju membaca Quran. Ujar Sayyidina Utsman bin Affan, "Lau tahuran qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau sekiranya suci hati-hati kalian, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan kitab Allah. Ada pernah merasa kenyang dengan baca terus, baca terus. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita membaca Quran. Nah, tentunya membaca Al-Quran ini ada kehendak kita. Ya Allah, lagu seni membaca Quran banyak. Aku akan guru Haji Ahmad Qurani. Lagunya banyak. Ada kalau ada salah naranya Nahrawan, Rahat Bayati, Ros, jawabnya ya Allah. Masalah ada bisa ini lagunya Saka. Apa tuh? Kadang-kadang mengenai CD ini sudah level tinggi badan sudah nih. Nah, ayo kita belajar membaca Quran dengan memenuhi hukum-hukum bacaannya. Ada lagi nayakuna aqatilawati, mereka yang membaca menunaikan daripada hak-hak bacaan. Belajar, jangan dibiarkan kita ada bisa membaca Quran sesuai dengan ilmunya. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Gak mungkin orang bisa membaca sesuai dengan hukumnya bila ada belajar. Datangi guru, jangan suka umur sudah 40, 50, 60, 70 tahun ada bisa membaca, jangan suka. Datangi walaupun gurunya lebih muda pada kita. Anak-anak kita biarnya kalau yang lain kada bisa, tapi bila yang ada bisa baca Quran sedih kita. Coba kita bayangkan kalau anak kita belum bisa membaca Quran dengan bacaan yang benar, sepeninggalnya nanti kita, ketika kita sudah meninggal dunia berada dalam kubur, apa yang mereka kirimkan kepada kita? Apa yang mereka kirimkan? Tapi kalau anak kita sudah kita didik, kita persiapkan membaca Quran dengan fasih, dengan pas, dengan benar, Al-Quran yang kiriman pahala bacaan Al-Quran yang besar harapan kita. Maka kita bersyukur di sini di masjid ini ada pendidikan membaca Quran. Syukur kita. Nabian-nabian yang belajar Al-Quran, maka ikutilah sesuai dengan petunjuk gurunya yang belajar. Jangan kita nang belajar, kita nang atur matang-matang umur-umur gurunya anak. Aku selesai dia belajar mulai bis amal aja dia bukan ini sebulan belum. Baca panjang gurunya, sekalinya kan bisa. Ujar gurunya menangkai itu sambil kita belajar baca Quran, belajar
kaku berarti tidak bisa membaca huruf. Tujuan bagi orang yang belajar membaca Quran adalah bisa jangan hantar lakas kata. Biar mengaji 5-10 tahun tapi belum ada sih bisa siapa. Amun hantar lakas kata gurunya yang panjang menyenang mendengarkan. Ibarat kayak orang belajar menyetir itu kalau tahu orang panjang terus dia akan menyetir. Cari guru yang kejam dalam artian apabila salah ditegur sedikit, bila belum bisa jangan naik. Nah itu cari guru yang cuma guru-guru ini anak muridnya atau dulu lambat kata dia. Sedih jika kalau diri kita, anak kita belum bisa baca Quran yang jujur. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu dihafal. Al-Quran dihafal. Minimal benar surah-surah ayat yang kita baca ketika kita sembahyang itu minimal benar. Surah Al-Fatihah sudah dalam tentu dihafal. Surah-surah atau ayat yang lain ayo dihafal. Menghafal Quran punya mananya dan ahli ulangnya. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Jadikan salah satu keluarga kita, anaknya, keponakannya, cucunya ada yang menghafal Al-Quran. Beruntung orang di rumah tangganya ada yang menghafal Al-Quran, sudah menjadi syafaat nanti kepada keluarganya yang Allah tetapkan sudah masuk neraka. Ada jadi sehingga jadi masuk surga berkat salah satu keluarga yang ada yang menghafal Al-Quran. Kalau mendukung banyak kalau masjid ini ada kena berulang pendidikan menghafal Al-Quran untuk teman-teman. Mudah-mudahan diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di lingkungan sini anak-anak kita keluarganya menghafal Quran. Nah umur 40-50 ini menghafal Quran ini awal cuma kayak orang berjalan bakal tunggal bikinan. Menghafal Quran subhanallah luar biasa. Hafali dulu surah-surah yang pendek, hafali dulu surah-surah yang tajam dibaca. Yasin dihafali, Al-Waqi'ah hafal, surah Al-Baqarah, Al-Mulk dihafal. Ini Yasinnya tak ulalin, dah apalagi bila ada memimpinakan, bukan hafal katanya. Imam Tarawih mulai al-Hakmut Takarsur sampai Anasnya pada hafal urutannya tujuannya. Allah loh kekanakan TK, mulai Al-Baqarah, Al-Baqarah terus 114 surah ini bisa menyebutkan sebagai urutannya. Ini mulai al-Hakmut Takarsur sampai Anas saja tulisan. Amutan tulisan tetap huruf dia memimpinakan surah yang tarawih diulang. Ini menghafal urutan surah bukan menghafal surahnya. Menghafal Qurannya mana? Insya Allah dimudahkan Allah. Kalaupun kita ngalih menghafal itu memang Allah sengaja supaya kita rancak menjawab Quran dan rancak membaca Quran. Hafalin surah yang Rasulullah inginkan kita hafal topak surah Yasin. Aku ingin menjadi Rasulullah semua umatku dalam hatinya ada surah Yasin. Ar-Rahman surahnya pengantin. Surah Ar-Rahman mantap. Untuk banyak hafal Quran nyaman kalau jadi imam sembahyang. Sembahyang maghrib surah ini, sembahyang isya surah ini, sembahyang subuh surah ini, hari Jumat Munafikun, hari raya surah Al-Qamar surah Qaf dibacanya hafal. Ini hafalan keduaannya aja. Sembahyang maghrib qul ya kafirun, qul huwallahu ahad. Sembahyang isya qul ya kafirun.
turun keluar. Sembahyang subuh ujar jamaahnya atau binian kalau belakang menanggung. Pasti kuliah letak keluar. Soalnya pas. Kenapa? Namanya kenapa lagi? Maka mudah-mudahan kita termotivasi untuk kita menghafal Al-Quran. Setorakan bacaan hafalan Quran kita kalau orang yang ahlinya supaya jangan lupa salah. Mudah-mudahan salah satu keluarga kita ada dipilih Allah untuk menghafal kitab sucinya. Al-Quran memang dijaga oleh Allah. Tidak mungkin ada penyelewengan, perubahan, pengurusan, pengurangan, penambahan. Tidak mungkin. Walaupun ibarat terkadang kan menghafal Quran tetap Allah pelihara dan jaga. Tapi sangat beruntung orang yang menghafal Quran dirinya menjadi sebab Allah untuk menjaga dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Qul ya ahlal kafirun aja tak ulang ulik. Ya Allah Rabbi ada tengkong-tengkong. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakukan aja jemaah. Lakum dinukum waliyadin. Surah Yasin wa ayatulnya ada 6. Amun dan ujung-ujung dijaga tak boleh pulang. Wa ayatulnya ya Allah sengaja disamakan supaya kita bujur-bujur membacanya. Sebab bila dia nyaman karena kenyamanan aja. Lalu mau dia kayak di pasar Somo ada lagi yang melihat mushaf, membuka mushaf. Hafali Al-Quran. Minimal benar mulai wadduha ke bawah, wadduha alam nasrah terus tingkatan juz amma mafalik dan surah-surah pilihan. Waktu kami dulu hendak sekolah di Darul Mustafa Karim Hadramaut, itu syaratnya waktu itu hafalan beberapa surah. Kalau ini syaratnya Al-Quran 30 juz syaratnya. Kalau dulu hafalan beberapa surah. Surahnya apa? Surah Al-Kahfi hafal, Yasin, Waqi'ah, Ad-Dukhan sama Tabar. Sekarang karena hafal Quran bukan berarti ada belajar kalau masuk juga, cuma persiapan sebelum masuk belajar kitab-kitab fikih kitab yang lain itu menghafal Quran harus sampai 30. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mentadabburi makna-maknanya, memahami isi kandungan ayat-ayatnya. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memahami isi kandungan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Kita ini kan ajam, orang bukan orang Arab. Orang Arab sendiri kadang awal-awal langsung hanya memahami Al-Quran, walaupun Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jangan sampai orang beranggapan bisa bahasa Arab bisa memahami Al-Quran. Salah betul. Sahabat Nabi SAW banyak, mereka orang Arab dekat dengan Rasulullah, tapi tidak semua mereka menjadi ahli tafsir. Hanya orang-orang itu saja. Ikrimah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, apalagi Ubaidah. Nah itu aja nama ahli tafsir. Karena orang yang bisa memahami Quran tentu belajar. Para ulama menyebutkan untuk bisa memahami Al-Quran, menafsirkan Quran, 14 cabang ilmu harus dikuasai. Ulun sering melihat tulisan di mana-mana. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bujur, tulisannya bujur, tapi kadang-kadang makna dan penerapannya salah. Mereka menghendaki kembali kepada Quran, langsung memahami Al-Quran secara literal, nggak bisa. Contoh aja, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah, dirikanlah olehmu sholat untuk mengingatku.
Dalam Quran tidak dijelaskan sembahyang itu kayak apa. Hanya kata-kata sholat yang menjelaskannya adalah Rasulullah SAW. Banyak ayat-ayat Al-Quran, kata-kata Al-Quran yang sama, yang serupa, tapi di dalam tafsir maknanya jauh sangat berbeda. Maka sudah barang tentu kita yang bukan orang Arab sendiri pun karena tahu memahami langsung Al-Quran, kita minimal benar setiap kali kita membaca Al-Quran, baca terjemahannya. Masing-masing kita di rumah hendaknya berisi Al-Quran terjemah. Baca surah Al-Fatihah, baca terjemahannya. Baca surah Yasin, baca juga terjemahnya. Sehingga ini sudah mengantarkan sedikit maksud daripada ayat yang kita baca. Hendak lebih dalam pemahamannya, tentu kita belajar ilmu tafsir. Maka Al-Quran kalau kita baca dengan menghayati maknanya, itu akan terasa penuh, akan terasa kita makna-makna daripada kandungan ayat Al-Quran. Semakin kita belajar makna-makna Al-Quran, semakin kita merasakan keindahan dari bahasa Al-Quran. Jadi dijauh-jauh orang Arab apa? Semakin kita belajar, semakin tahu diri kita di kumon. Semakin kita belajar, semakin tahu diri kita di bodoh. Semakin kita belajar Al-Quran, semakin kita tahu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita pelajari berkaitan Al-Quran. Yang keempat, waktu berbuka puasa bagian terakhir jam 18.20. Tahu tuh bagian di sini, namanya apa? Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Karena Al-Quran sebagai buku petunjuk dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Semua dalam Al-Quran lengkap, bimbingan kehidupan, ada pergaulan, sampai etika bertamu, cara berpakaian dan sebagainya lengkap dalam Al-Quran. Tinggal kita mengamalkan, jangan jauh daripada Al-Quran. Jangan jauh kita berjalan daripada Al-Quran. Dengan kita memahami ayatnya, ayo kita sedikit demi sedikit untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dulu di Mesir, waktu ulama ahli tafsir di Mesir, salah satu ulama ahli tafsir di Mesir, Narang Sidin Syekh Rashid Ridho, waktu mengajar kitab tafsir, pas di sesi pertanyaan, ada salah satu jamaah yang bertakun, wahai Syekh, biar tadi menjelaskan salah satu penjelasan dia memandangkan Al-Quran itu menjawab semua tantangan zaman, dan Al-Quran memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Bahkan semua ilmu itu termaktub di dalam Al-Quran. Maka ujar Syekh Rasul Ridho, benar apa yang kau katakan. Pertanyaan ulun wahai Syekh, kalau ada 2 karung gelapung, itu berapa biji jadinya kalau diolah roti? Di mana Anda tanya ayat dalam Quran? Pertanyaannya dari mana? Ayo mana ayatnya? 2 karung gelapung, berapa biji roti dapatnya? Adalah penjelasan dalam Quran. Nah, ada ya seperti itu. Di mana? Sebenarnya ada ayat Qurannya 20 biji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jawabannya begitu. Tanyakanlah kepada orang yang alim, kepada orang yang ahlinya, jika kalian tidak tahu. Masalahnya tak boleh tahu nanti pewadaian. Jadi, gelapung 2 karung. Kalau diolah roti pisang, berapa puting? Anda akan mengakalnya di sini. Dapat sekian, dapat sesuai dengan Al-Quran. Sesuai. Quran penjelasan Anda dapat beri 3 roti. Itu banyak Quran. Quran itu kan rumusnya aja. Yang terakhir,
hak kewajiban kita kepada Al-Quran, Al-Quran itu disebarkan dengan cara apa? Dengan cara sesuai kita ngangkawa. Orang yang ahli Quran mengajar, kayak sini dia hendak belajar mengaji lagu ya sini kita belajar datangi ulama-ulama ahli tafsir belajar ya kok yang menjelaskan tafsir belajar kita. Orang yang sugih kayak menyebarkan Quran bawa duitnya tanah kosong diulahkan pendidikan baca Quran supaya orang bisa membaca Quran, belajar Quran. Nah, guru-gurunya nama ngajar kembali gajinya. Ya Allah. Pokoknya setiap orang harus menyebarkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Inilah 5 hak dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Selama kita menunaikan dan melaksanakan 5 ini, insya Allah Al-Quran akan jadi pembela kita nanti pada hari kiamat. Al-Quran akan memberikan syafaat kita dan kita hidup di bawah naungan Al-Quran nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dini dan dunia wal akhirah. Semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, disempurnakan dari segala kekurangannya dan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan hati kita selalu disucikan dan dibersihkan Allah, sehingga kita tidak merasa bosan, tidak merasa kenyang untuk selalu mendalami ilmu-ilmu